Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya di kelas agama Kristen kelas 8 di SMP YPBK Tempur Sari. Saya Bapak Rosi Amin Jaya. Kita akan belajar online mengenai bab 2 hidup berpengharapan di kelas 8 ini. Kita akan belajar pengertian apa itu pengharapan, kemudian kita akan belajar mengenai harapan yang ada di Alkitab. Sebelumnya kita lihat dulu ada dua tokoh di sini. Yang pertama itu tokoh dalam kehidupan nyata, dan yang kedua adalah tokoh yang ada di Alkitab. Kita bahas yang pertama, Agustinus dari Hippo. Hippo ini adalah salah satu negara di Afrika Utara. Agustinus dari Hippo ini terkenal di waktu tahun 380-an. Jadi masih jauh ya. Pada tahun 380-an atau 360-an di sini, Agustinus saat muda itu berperilaku buruk. Dia berperilaku buruk dikarenakan melihat tingkah laku ayahnya juga yang saat itu buruk, sehingga dia suka berbuat onar, kemudian dia suka minum minuman keras dan perbuatan buruk lainnya. Tetapi ketika sang ayah sakit keras, dia bertobat. Setelah bertobat, sang ayah meninggal. Setelah meninggalnya sang ayah, Agustinus masih berbuat buruk, belum berubah. Tetapi saat itu sang ibu dengan setia dan berharap kepada Tuhan terus berdoa meminta agar anaknya Agustinus bisa berubah. Jadi pada saat muda, saat Agustinus ini berbuat buruk, berbuat onar, sang ibu terus menerus menaikkan doa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar anaknya ini diberikan jalan agar bisa berubah, atau diberikan pemahaman, hikmat agar bisa berubah menjadi yang lebih baik. Doa ini terus menerus dinaikkan dengan ketulusan dan pengharapan penuh selama 20 tahun. Akhirnya Agustinus mengalami perubahan ke arah yang baik. Dia bertobat, menjalani kehidupan keuskupan, dan menjadi uskup yang dihormati serta disegani. Pada saat itu, posisi uskup itu sama dengan pendeta, jadi pemimpin agama. Dan pada tahun 360-an itu, Afrika Utara masih termasuk provinsi dari negara Romawi. Jadi masih ada keuskupan di sana di Afrika Utara. Kemudian tokoh kedua dari Alkitab, Simeon. Saya harap kalian melihat, mencari dan membaca cerita tentang Simeon ini ya, baik di Alkitab maupun di sumber internet lainnya. Tokoh Alkitab ini, Simeon, muncul atau disebut di Alkitab karena memiliki pengharapan yang begitu, bisa dibilang begitu luar biasa. Karena pada saat itu bangsa Israel terpecah menjadi dua kelompok besar dan kehilangan pengharapan selama kurang lebih 500 tahun. Jadi bayangkan dalam 500 tahun itu bangsa Israel tidak mendapat
perhatian dari Tuhan. Istilah kasarnya adalah dihukum oleh Tuhan. Tetapi pada saat semua bangsa kehilangan pengharapan, di situ ada Simeon yang setia terus berdoa kepada Tuhan, menyembah dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon terus berharap dan berkeyakinan bahwa dia akan melihat Sang Mesias atau Juru Selamat. Keyakinan dan pengharapan puluhan tahun itu tidak sia-sia. Puluhan tahun ini berarti saat Simeon sudah mengerti untuk beribadah, berdoa, menyembah Tuhan, hingga dia lanjut usianya. Itulah pengharapan Simeon. Jadi puluhan tahun, sekitar bisa dibilang 60 sampai 80 tahun. Itu pengharapan dari Simeon. Pada suatu saat, pada usianya yang sudah lanjut, dia digerakkan Roh Kudus untuk ke bait Allah. Dan pada saat itu juga Maria serta suaminya menyerahkan bayi Yesus ke bait Allah, seperti dibaptis lah, untuk diserahkan untuk dibaptis. Pada saat itulah Simeon dengan sukacita yang luar biasa mendapat kesempatan menggendong bayi Yesus. Dan dia tahu, Simeon tahu, karena Roh Kudus yang menggerakkan dia dan memberitahu dia bahwa bayi itu adalah Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Dan dengan perasaan sukacita, dia berdoa atau berbicara kepada Allah seperti sudah senang dia menggendong Yesus dan bertemu dengan Mesias dan siap untuk dipanggil, istilah kasarnya seperti itu, jika Allah menghendaki. Itulah pengharapan dari dua tokoh yang bisa kita tiru atau kita contoh. Meskipun berpuluh-puluh tahun, jangan pernah berhenti untuk berharap. Sekarang kita akan melihat pengertiannya. Harapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, harapan mempunyai arti beberapa hal, yaitu sesuatu yang dapat diharapkan, berkeinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau dipercaya. Jadi ada beberapa hal ya, sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi nyata, kemudian menyangkut ke orang yang diharapkan atau dapat dipercaya. Yang kedua, berharap mempunyai arti berkeinginan supaya terjadi, meminta supaya sesuatu terjadi. Itu pengertian harapan dan berharap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita ke sumber internet yang lain. Itu tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sumber internet dari Wikipedia. Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Pada umumnya, harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini, bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Namun, ada kalanya harapan tertumpu pada seseorang atau sesuatu. Pada praktiknya, banyak orang mencoba menjadikan harapannya
menjadi nyata dengan cara berdoa atau berusaha. Jelas ya, dari dua sumber ini pengertian dari harapan sangat jelas, sesuatu yang diyakini akan terjadi dengan usaha untuk mencapainya itu dengan berdoa dan berusaha. Kemudian pentingnya pengharapan atau keuntungannya. Apa sih yang kita dapatkan dari kita hidup berpengharapan itu? Keuntungannya ialah yang pertama, pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan. Mengerti ya? Jadi di sini pengharapan itu seperti sebuah daya juang untuk kita agar terus maju dalam keadaan sulit sekalipun. Contoh, jika kalian di PHP, kemudian kalian sakit hati, terus mengurung diri dan lain sebagainya, itu langkah yang salah. Jadi berpengharapanlah, meskipun di PHP tetap ceria, tetap maju, tetap mengembangkan diri, tetap mencari pergaulan yang positif, tetap berusaha, tabah dan sabar, maka kita akan menemukan jalan. Jadi itulah keuntungan dari pengharapan. Yang kedua, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ibrani 6 ayat 19. Sebuah kapal tanpa sauh akan mudah lepas terbawa ombak. Begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan, akan sangat rapuh dan mudah terbawa arus dunia yang dampaknya negatif yang bisa menyeret kita. Ngerti ya di sini? Jadi keuntungan punya pengharapan yang kedua ini itu ketika kita berpengharapan yang positif, contohnya berpengharapan ke Tuhan, maka pengharapan kita ke Tuhan itu seperti kita mempunyai prinsip yang kuat di tengah godaan atau ombak dunia yang negatif, sehingga kita tidak ikut terseret ke sesuatu yang negatif, tetapi kita tetap berpegang teguh, berpengharapan teguh kepada Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan kita tunggu dengan sabar dan tabah, kita tunggu dengan sukacita, maka pengharapan itu yang membawa kita tetap pada jalan kebenaran, sehingga tidak terseret pada arus ombak yang berdampak negatif pada kita. Itulah pentingnya mempunyai pengharapan. Itulah artinya sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Yang kedua, yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu arti dari sauh yang kuat dan aman. Sebuah prinsip yang kuat yang bisa kita pegang teguh agar tidak terseret dalam arus yang negatif. Teruslah berpengharapan. Apabila sekarang ini hidup kita tengah mengalami bermacam masalah dan kesulitan, entah itu di rumah atau di sekolah, jangan putus asa
Tetaplah berpegang pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya akan berlalu. Kehidupan yang lebih baik di masa depan akan kita alami. Dengan demikian kita akan terus didorong untuk tetap berusaha dan berdoa. Itulah fungsi dari berpengharapan. Kita seperti diberikan bahan bakar baru untuk terus berdoa dan terus berusaha menjadi yang lebih baik di tengah kesulitan. Ya, itulah yang harus kita lakukan dalam segala keadaan sulit yang kita hadapi. Jangan berputus asa. Berpeganglah teguh pada pengharapan bahwa akan ada saatnya segala kesulitan itu berlalu. Kuncinya bertekun dalam berdoa dan jangan berhenti berusaha. Itu kuncinya. Lakukan yang terbaik apa yang bisa kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, kita masuk dalam rangkuman. Hidup berpengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah, berusaha, dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita mudah berputus asa dan meratapi diri. Akibatnya, kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekitar kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita, dan Dia tidak akan mengecewakan. Itu yang kita pelajari di bab 2 ini. Sudah saatnya saya akhiri di bab 2 ini karena kita sudah berada dalam rangkuman. Untuk itu, nah ini dia. Saya memiliki ada 4 tugas yang perlu kalian kerjakan. Jadi soal ini 4-4-nya ditulis semua di WPS. Kemudian setelah semua soal ditulis, di bawahnya kalian tulis jawabannya. Di WPS simpan dalam bentuk Word atau PDF, kemudian kalian kumpulkan ke Google Classroom Agama Kristen kelas 8. Ya, kelas 8. Jadi nomor 1, 2, 3, 4 ini ditulis soalnya di WPS bawahnya, kemudian tulis jawaban kalian. Dan dalam bentuk Word atau PDF ya, dan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Dari pembahasan bab 2 ini kita akan ketemu di lain kesempatan atau pembahasan di bab-bab selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan bye-bye.